revolusi dari dalam, tetapi secara gradual. Apa itu revolusi? Revolusi artinya berubah sepenuhnya dari hal yang konvensional. Yang konvensional adalah meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang radikal adalah memutus hubungan dengan masa lalu itu tuh, supaya ada masa depan yang baru. Kan itu secara ideologis itu yang terjadi. Dan saya kira itu yang memang harusnya dijalankan oleh Presiden Prabowo, yaitu memutus koordinasi psikologi dengan Presiden Jokowi sebelumnya, karena memang rakyat menginginkan itu, sekaligus menginginkan adanya percepatan konsolidasi supaya Prabowo bisa fokus pada sebut aja ideologi sosialisme yang sedang beliau ingin yakinkan pada Indonesia, juga pada masyarakat dunia, terutama karena ada perubahan paradigma ekonomi dunia akibat manuver dari Donald Trump. Jadi dari bacaan Anda ini, apakah Pak Prabowo akan mengambil langkah-langkah politik besar termasuk hubungannya dengan Jokowi, dan semua itu nanti akan didukung penuh oleh Ibu Megawati dan PDIP? Ya, sudah saya atau kita bicarakan ini sebetulnya untuk memberi dimensi lain dari percakapan politik seminggu ini yang berupaya mengintip gestur Pak Prabowo dengan Ibu Mega, gestur Gibran, segala macam hal yang menyangkut kasakusuk politik di dalam upaya reshuffle kabinet. Tetapi kita juga mesti lihat seringkali dimensi-dimensi teknis ini atau dimensi-dimensi lokal ini mesti kita proyeksikan dalam upaya membaca cara berpikir Presiden Prabowo. Tentu hari ini kita coba lihat, tadi kita simpulkan bahwa konsolidasi internal ini saya kira sudah akan dijalankan. Artinya akan ada kepastian bahwa akan ada dukungan dari PDIP pada Presiden Prabowo, dan karena itu Presiden Prabowo bisa bersiap-siap untuk melakukan hal-hal yang bagi dia walaupun dicicil, tapi itu dimaksudkan untuk membersihkan kerak-kerak ketidakpastian karena relasi politik Presiden dengan mantan Presiden Jokowi itu seolah-olah menghalangi cara kita untuk membayangkan masa depan Indonesia. Jadi Prabowo mengerti bahwa psikologi antara dia dan Jokowi itu tidak mungkin mix dan berjangka panjang tuh, karena tekanan publik. Nah, tekanan publik itu sekarang terarah langsung pada Jokowi, yaitu ijazah palsu, langsung terarah pada dinasti Jokowi, yaitu kelakuan Fufu Fafa selama ini yang mulai dibongkar asal usul situs-situs yang diikuti oleh Fufu Fafa, kelakuan yang diberikan pada perlakuan spesial yang diberikan oleh bapaknya pada Gibran untuk jadi wakil presiden. Jadi semua yang ada di dalam benak publik sekarang terbuka untuk dibaca oleh Presiden Prabowo. Dan ketika Presiden Prabowo membaca bahwa legitimasi diperlukan untuk mengefektifkan kerja pemerintah, maka Prabowo akan berhitung secara strategis, apakah dicicil atau serentak aja tuh. Apa yang dicicil? Upaya untuk melepaskan relasi psikopolitik dengan Jokowi. Apa yang harus serentak? Yaitu supaya rakyat mengerti bahwa tidak mungkin Presiden Prabowo memelihara semacam ketidakpastian sampai 2029. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita abstraksikan sedikit dengan beberapa konsep dasar bahwa Indonesia harus dipimpin dengan cara mengembangkan paradigma baru tuh, dan kepemimpinan paradigmatik itu sudah diperlihatkan melalui kebijakan-kebijakan Prabowo yang sangat terlihat sosialistis, dan kita memang negeri yang didesain untuk menjadi sosialistis itu. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, kita baca konstitusi, kita baca sejarah perjuangan Bung Karno dan pendiri negeri ini, semuanya adalah orang-orang yang tidak menghendaki adanya penumpukan modal, dan akibat dari penumpukan modal itu kita sebut akumulasi. Akibatnya ada disparitas tuh, dan keinginan itu yang saya kira tiap hari disebutkan oleh Pak Prabowo. Tidak boleh ada disparitas, korupsi akan saya lawan habis-habisan. Siapapun yang tidak mampu mengikuti jalan pikiran saya silahkan mundur atau saya lengsarkan. Jadi semua itu yang harus kita baca di dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang dikenal dunia, dan Indonesia yang martabatnya bisa dipulihkan setelah 10 tahun yang lalu itu seolah-olah negeri ini tergopoh-gopoh untuk bersaing di dalam pikiran-pikiran dunia. Udah jelas loh, PDIP itu mengkritik. Ada kemarin ojek online, itu siapa yang perjuangkan dari PDIP? Siapa yang teriak gembar-gembor untuk masalah yang ada di itu mana daerah Jawa Barat itu dari siapa? Itu dari PDIP. Ya, 30 detik. Itu jelas.
itu jelas juga dari PDIP. PDIP nggak diem, bahkan yang suaranya keras di DPR sampai kemarin ini PDIP diserang sendirian, itu PDIP, nggak ada partai lain pun yang berjuang untuk memperjuangkan rakyat. Habis waktunya, lanjut Bang Sasuke. Maaf kok Bang, katanya Mbak. Ya, Ini Mbak Sasuke, lanjut Mbak Sasuke. iya, jadi begini, ya, saya runutkan satu persatu ya. Kalau kita bicara kebijakan, ya, kebijakannya ini bermanfaat untuk rakyat atau tidak, merugikan rakyat atau tidak. Ada satu tuntutan dari rakyat tentang RUU perampasan aset pada saat itu. Ya, didesak itu Jokowi untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset. Ya, sampai ada demo itu ke legislatif. Tapi ada demo tandingan seolah-olah demo itu tendensius menyerang Joko Widodo. DPR yang diketuai oleh PDIP apakah menyuarakan itu? Tidak. Tapi malah melanggengkan itu Omnibus Law yang notabene itu merugikan rakyat, merugikan kaum pekerja. Ciptaker itu diloloskan. Dengan alasan apa? Dengan alasan Rusia dan Ukraina itu perang katanya. Padahal korupsi itu sudah masuk extraordinary crime dan Indonesia itu sudah masuk ke dalam darurat korupsi. Gitu. Jadi kalau misalkan ya PDIP sebagai partai harusnya mereka itu tahu kebijakan ini merugikan rakyat atau tidak. Bukan masalah berapa banyak yang mengesahkan di DPR. Itu masalah politik, Bu. Ini kita bicara kebijakan. Kalau kebijakannya itu tidak menguntungkan ke rakyat, kenapa itu tidak dibantah? Malah berbarengan itu. Kita tahu semua gitu loh. Jadi begini ya. Sebetulnya saya itu bukan tendensius menuduh PDIP sebagai partai penguasa yang bergandengan dengan Jokowi. Tidak, tapi realita dan sejarah seperti itu. Anda mau bantah? Nggak bisa. Anda mau merubah? Nggak bisa. Anda mau menghilangkan apa lagi? Nggak bakal bisa. Saya tekankan di sini, PDIP sebagai partai, ya. Apakah dia oposisi? Tidak, masih abu-abu kok. Banyak pengamat juga mengatakan begitu, banyak rakyat juga menilai begitu. Karena apa kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati? Tadi masalah Gojek, ya kan? Memang harusnya seperti itu sebagai partai, mewakili suara rakyat. Dan bukan hanya PDIP saja yang bersuara itu. 2019, ya, saya tinggalkan itu Prabowo Subianto. Makanya saya 2024 saya bukan pilih Prabowo. Kenapa? Karena saya tahu kenapa Pak Prabowo kok masuk ke dalam tubuh Jokowi. Saya tidak pilih Prabowo 2024. Itu bentuk kekecewaan saya. Kalau dibilang saya kritis atau enggak, gila-gilaan saya kritik. Gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang posisi saya ini sebagai rakyat, mengkritik siapapun, lembaga apapun, partai manapun yang notabene itu tidak berpihak kepada rakyat. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sebagai partai oposisi, ya kita mewakili suara rakyat di bidang ini. Di bidang yang lain bagaimana? Suarakan itu. Awasi itu pemerintahan. Bentangkan sayap Anda tinggi-tinggi supaya Anda bisa melihat pemerintahan Pak Prabowo. Kalau ada kebijakan yang notabene tidak berguna untuk rakyat, hajar itu. Begitu. Apa saya tidak mendukung PDIP pada saat di Jakarta? Yes, saya dukung PDIP pada saat di Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno itu saya coblos itu. Jangan Anda berpikir saya tendensius kepada PDIP. Saya tidak suka dengan PDIP. Tidak. Yang saya nilai itu kinerja, yang saya nilai kebijakan, yang saya nilai visi misi, yang saya nilai itu ya pola pikirnya, jalan pikirannya, buah pikirannya, bukan tendensius kepada orangnya. Oke, habis waktunya Bang Sasuke. Bang Sasuke. Lanjut. Habis. Oke, lanjut kita geser. 3 menit dari sekarang. Terima kasih.
Ya, yang tadi akan aku udah jelaskan ya. Untuk masalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ya itu kalau PDIP sendiri itu tidak bisa Sasuke, ya kan? Itu ada partai lain juga yang sudah sepakat. Tetapi di sini Sasuke-nya selus menyalahkan dari PDIP. Kenapa? Tidak partai lain juga disalahkan, tidak juga partai lain dikritik. Nah, di sini juga sudah undang-undang Omnibus Law itu juga sudah Semua partai dibatalkan. salah. Di sini undang-undang Omnibus Law itu kalau nggak salah juga sudah pernah dibatalkan oleh MK, tapi dibikin Perpu oleh Pak Jokowi lagi, sehingga itu dibatalkan, ya, dan dibikin Perpu lagi oleh Pak Jokowi itu di tahun berapa? Tahunnya aku lupa, tapi ada itu. Tahun 2022 pesek. 2022. Nah, di sini apakah juga PDIP yang bersalah? Yang membuat Perpu bukan PDIP, melainkan Jokowi, ya kan? Betul. Nah, kamu tadi diem, aku tadi diem, kamu sekarang potong lagi. Iya saya bilang betul pesek, betul. Ya udah diem dulu, aku lupa nanti, ya. Oke, Yang satu itu. menit Terus- lagi, 1 menit lagi. Terus yang masalah, 1 menit lagi. yang kedua untuk masalah oposisi Sasuke, apakah ada kalau sekarang PDIP menjabat di pemerintahan mau jadi menteri atau komisaris dan lainnya staf khusus di pemerintahan, ada nggak? Nggak ada kan? Kalau Pak Prabowo ada kedekatannya dengan Bu Mega itu udah dari dulu, bahkan Pak Prabowo itu yang memulangkan Bu Mega. Jangan terus ojok-ojok mentang-mentang ada kedekatan terus PDIP harus melawan, sementara kalau ada kebijakan yang benar harus ditentang juga, kan ya juga enggak. Kalau kayak kemarin ya, Pak Prabowo bikin tapera atau apa itu. Nah, itu juga PDIP nentang loh. Kurang gimana? Yang Oke, 30 detik. terus ada 30 kenaikan detik. pajak. Kenaikan pajak itu yang membuat Pak Prabowo kan, PDIP juga menentang. Terus dibilang apa lagi? Masih dibilang nggak oposisi. Kalau mungkin sekarang ada kedekatan itu kemarin ada utusan dari Sorry Pak pesek, Prabowo. jangan deket-deket kipas angin pesek. Suara anginnya masuk. Di sini panas. Udah aku matikan. Oke, ya. habis ya. Bentar, habis ya, udah habis, dipotong habis. lagi nih. Habis, Udah. habis waktunya habis sudah 39 tadi dari 36 39. Oke, 3 menit Mbak Sasuke. Ya, jadi begini Mbak Pesek ya. Kalau Anda bilang PDIP sekarang sudah mengkritisi pemerintah, PDIP tidak masuk ke dalam eksekutif, ya. Kan tadi saya sudah jelaskan. Ya, ada statement dari ketua DPP PDIP Pak Ganjar Pranowo itu menegaskan bahwasannya PDIP itu meminta maaf. Ada di media semua. PDIP itu meminta maaf, ya, karena sudah mengusung Joko Widodo sebagai presiden sampai 2 periode. Di akhir-akhir jabatan Joko Widodo itu, dia memberikan kebijakan yang notabene tidak berguna untuk rakyat. Dan PDIP siap bertanggung jawab atas hal itu. Saya apresiasi itu. Saya objektif di sini. Saya tidak tendensius. Tetapi kalau kita bicara bagaimana hegemoni 10 tahun PDIP dengan Jokowi, memang itu sudah berjalan. Tidak bisa dibantah. Mau dibantah apa lagi? Masalah sekarang PDIP banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Positioningnya gimana dulu? Itu loh. Ini masih harapan-harapan saja Mbak Pesek. PKS, hanya PKS dan PDIP yang menjadi harapan rakyat sebagai oposisi yang menggonggong secara keras. Tetapi kita lihat peta politik di 2024 kemarin seperti apa, main ke pilkada juga seperti apa. Politik itu ada depan panggung, belakang panggung. Udahlah, kita sama-sama tahu itu. Maksud saya ketika PDIP bersuara tentang bagaimana kemarin itu driver-driver online itu disuarakan oleh Adian Apitupulu, saya apresiasi itu kok. Ya,
Bagaimana kebijakan-kebijakan Pramono Anung sebagai kader PDIP dan Rano Karno itu menjadi gubernur di Jakarta, keputusan-keputusannya saya apresiasi. Bahkan saya banyak berdebat dengan Termung Mulyadi tuh. Membandingkan bagaimana kebijakan Pramono Anung di Jakarta dengan di Bandung, di Jawa Barat. Saya apresiasi itu. Tetapi begini, saya sebagai rakyat, ya, saya juga harus kritisi PDIP. Agar PDIP bisa mengkritisi terus itu pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan Anda kesal dengan tema yang dipaparkan host ini. Jangan Anda panas dengan tema yang dipaparkan host ini. Ini suara rakyat yang harus Anda tampung sebagai simpatisan PDIP, ya. Kalau bisa Anda majukan itu. Anda dorong itu supaya Anda, ya, sebagai simpatisan PDIP atau siapapun itu orangnya, sebagai kader, mau PDIP mau siapapun yang merusak negara ini, kita bantai semua. Kita ini rakyat, pemegang kedaulatan. Ya, saya tendensius kepada partai-partai lain juga selain PDIP. Sama kok, tidak ada bedanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kembali lagi, Mbak Pesek, kartu anggota Jokowi pada saat jadi presiden itu PDI Perjuangan. Itu yang dikritisi oleh rakyat. Habis waktunya, habis waktunya. Bunda Pesek 3 menit. Iya. 3 menit. Di sini tadi saya tidak membantah loh, bahkan saya iya. Bu Puan minta maaf untuk masalah Jokowi. Saya tidak membantah itu. Bahkan Pak Ganjar, saya Pak Ganjar. Mbak Puan. Dari awal Pak Mbak Puan Ganjar, tanya. Ketua DPP PDI. Mbak Puan juga. Itu saya dengar sendiri ya Bang Sam ya, saya ngomong seperti itu ya. Itu saya tidak bahkan saya bilang sendiri ini Mbak Puan meminta maaf. Tetapi nih ya, kalau kerusakan itu, terus yang kerusakan yang dilakukan Jokowi, tetapi PDIP yang disalahkan, itu yang tidak saya suka, yang tidak saya setuju. Kalau Jokowi, ya, kalau Jokowi mengusung Jokowi karena Jokowi merusak, iya, karena orang itu nggak tahu awalnya baik,